Selamat datang di acara Talkshow Lika-Liku Akademik. Saya Anissa Nurhana akan menemani Sobat Lika untuk mengupas lika-liku kehidupan mahasiswa, baik di dalam maupun di luar akademik. Setiap tahunnya, mahasiswa menghadapi tekanan seperti deadline tugas yang mepet, ada juga persaingan yang tidak sehat di antara lingkungan kampus, hingga tekanan di luar akademik juga dirasakan oleh mahasiswa itu sendiri. Salah satunya mungkin adalah tantangan finansial untuk menghidupi dirinya sendiri dan tetap bisa terus berkuliah. Tekanan ini seringkali menjadi pemicu masalah kesehatan mental seperti stres, kecemasan, bahkan depresi. Sayangnya, bagi sebagian mahasiswa, masalah ini berakhir dengan cerita tragis yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat relevan, yaitu mengenai mental health di kalangan mahasiswa. Untuk itu, kita sudah menghadirkan narasumber istimewa kita, yaitu Ibu Tati Imadatus Saadati, MPSI Psikologi. Beliau merupakan seorang dosen psikologi dari IAIN Kediri. Selamat datang Ibu Tati. Selamat datang, selamat pagi. Ya, Assalamualaikum. selamat pagi Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk acara ini ya Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat, tetap semangat ya. Iya, terima kasih. Baik, kita mungkin akan langsung saja masuk ke segmen pertama ya Ibu. Segmen pertama ini Sobat Lika akan membahas tentang masalah kesehatan mental mahasiswa. Jadi Ibu Tati, kita kan tahu bahwa mahasiswa itu seringkali berada di bawah tekanan akademik yang cukup berat. Apalagi waktu UAS kayak gini nih Bu, mungkin tugas, ujian, hingga tuntutan untuk berprestasi seringkali membuat mahasiswa merasa tertekan. Belum lagi kan ada tekanan dari luar akademik. Menurut Ibu, apa saja sih yang biasanya menjadi penyebab utama masalah kesehatan mental di kalangan mahasiswa? Oke, baik. Jadi kalau kita menyadari ya, mahasiswa yang kuliah di kampus itu kan berangkat ke kampus atau memulai perkuliahan itu tidak selalu dalam keadaan baik-baik saja sejak dari sebelum kuliah. Jadi misalkan datang ke kampus itu di rumah punya masalah, atau mungkin juga tadi finansial, atau mungkin juga punya masalah personal, sehingga kalau kemudian bertemu dengan tugas-tugas kampus, deadline dan sebagainya itu sebenarnya tugas-tugas kampus ini menjadi stresor tambahan atau menjadi pencetus juga. Sebenarnya sudah ada masalah sebelumnya. Nah, kalau kemudian ditanya kesehatan mental itu karena apa ya? Kita tentu kita bagi menjadi dua deh. Ada faktor internal dari internal mahasiswa tersebut, dari dirinya sendiri, lalu juga faktor eksternal. Nah, faktor internal sendiri kira-kira apa nih yang terjadi pada mahasiswa? Misalnya kayak ada masalah dengan dirinya sendiri, mungkin memang ada permasalahan psikologis, mungkin ada overthinking, mungkin ada insecurity dan sebagainya. Atau mungkin mereka sedang pemulihan dari gangguan salah satu gangguan jiwa tertentu, misalnya sedang berobat di psikiater atau dan sebagainya. Atau juga masalah eksternal. Nah, masalah eksternal ini banyak juga. Salah satunya adalah tugas dari dosen yang tidak memahami apa perasaan mahasiswa misalkan, atau relationship, toxic relationship, atau masalah pacar, atau juga masalah orang-orang yang ada di sekitar. Sehingga kalau kita mau melihat masalah kesehatan mental, kita lihat sumbernya dari mana. Apakah secara internal kita sendiri, ataukah memang ada stimulus atau stresor dari luar diri kita sendiri. Jadi masalah tersebut itu mungkin apakah bisa diatasi Ibu mungkin dengan mahasiswa tersebut bisa bercerita kepada temannya atau keluarganya gitu Bu? Ya, baik. Jadi dulu Bu Ima itu sempat jalan-jalan di Rumah Sakit Jiwa Lawang ya. Di situ tuh tertuliskan di museumnya gitu, bahwa berbicara itu adalah atau bercerita itu adalah pintu pertama pencegah gangguan jiwa. Nah, sehingga kita mulai berpikir ya bahwa bercerita itu penting.
mengeluarkan emosi negatif kita dengan salah satunya bercerita itu sangat penting. Hanya saja kita perlu melihat kita itu cerita pada orang yang tepat enggak? Kita cerita pada orang yang terpercaya enggak? Kita perkirakan orang itu akan pegang aib kita enggak? Atau perasaan-perasaan negatif kita enggak? Jadi kalau kemudian tadi dikatakan apakah bercerita itu penting? Penting gitu ya, sangat penting. Bahkan kalau boleh nih Bu Ima, seandainya kita merasa kayak nggak punya tempat untuk cerita, maka sebetulnya tempat yang paling sangat terpercaya yaitu Tuhan kita gitu kan. Nah, pada saat kita gelar sajadah, kita cerita sebanyak-banyaknya, tentunya itu lebih sangat terpercaya ya. Namun karena kita manusia sosial, maka kalau kita punya seseorang yang bisa kita percaya, kita mungkin juga mau gali advice atau nasihat dari dia atau apapun itu, kita boleh bercerita pada orang lain. Tentunya yang tepat dan yang amanah. Oh, begitu, baik Ibu. Jadi, apakah ada tanda-tanda awal mahasiswa mengalami gangguan kesehatan mental ini, Ibu? Ya, biasanya kita itu kalau ada istilah begini ya, orang dengan masalah kejiwaan. Iya. Jadi sebetulnya kita setiap hari itu pasti ada stres. Nah, kita perlu sedikit memahami tentang konsep stres ya, bahwa setiap hari kita itu stres. Hanya saja stres itu ada dua, stres positif dan stres negatif. Nah, kalau kemudian stres-stres ini membuat kita mengalami permasalahan mental, biasanya beberapa ciri yang sangat nampak kelihatan adalah pada daily activity kita. Jadi kegiatan kita sehari-hari, misalkan kayak makan minumnya terganggu enggak? Apakah kita yang dulu makannya itu kayak ya 3 kali sehari tiba-tiba jadi 7 kali sehari misalkan, atau bahkan kita nggak makan 1 minggu misalkan. Nah, ada perubahan ritme pada makan dan perubahan ritme pada tidur. Tiba-tiba biasanya kita jam 10 malam sudah bisa tidur, ini sampai jam 1 malam matanya masih kemana-mana, pikirannya masih kemana-mana. Kemudian ada produktivitas yang menurun. Artinya kalau biasanya kita kerjain tugas nih, kalau mahasiswa ya, saya 1 hari itu bisa loh kerjain tugas 1 mata kuliah dan itu selesai. Saya juga nyaman ke perpus, mau cari-cari scroll jurnal dan sebagainya. Tapi ini kok saya buka laptop udah 1 jam loh ini, kok tetap macet, mandek gitu ya bahasanya gitu. Nah, berarti ini ada sesuatu yang berbeda tentang produktivitas kita. Mungkin kita memang sedang tidak baik-baik aja. Selanjutnya adalah pada masalah emosi. Kalau biasanya kita masih bisa menunjukkan emosi kita itu sesuai dengan stimulusnya, tapi tiba-tiba stimulusnya biasa, misalkan teman menyapa, assalamualaikum, lalu kita jawabnya sangat kenceng. Nah, ada perubahan dalam respon emosional, ada perubahan makan dan tidur, dan ada produktivitas yang menurun. Ini tandanya sepertinya kita sedang tidak baik-baik saja. Nah, jadi kita boleh bertanya pada orang-orang yang itu tadi ya, kita boleh bercerita, kalau sangat membutuhkan bisa ke profesional ahli. Oke, Sobat Lika, mungkin kalau kalian bingung mau cerita ke siapa, kalian bisa langsung cerita ke psikologi ya. Jadi langsung saja kita masuk ke segmen yang kedua ya, Ibu. Yuk, mangga. Mungkin ini ada persoalan yang sangat menakutkan bagi kalangan mahasiswa. Contohnya itu seperti bunuh diri, Ibu. Ini sangat menakutkan sekali. Di sini kami akan menampilkan beberapa cuplikan berita tentang kasus bunuh diri ya, Ibu. Seperti ini. 1 dari 3 remaja Indonesia mengalami masalah kesehatan mental. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian mahasiswi program studi ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia atau FISIP UI. Swasta ditemukan tewas di kampusnya di Jalan Siwalan Kerto, Surabaya, Jawa Timur, Selasa siang. Petugas taman kampus yang sedang membersihkan rumput menemukan jenazah pemuda itu. Sejak dilaporkan ke polisi pasca kejadian Senin pagi, penelusuran motif bunuh diri mahasiswa Bupati akhirnya diungkap. Oke, itu tadi adalah cuplikan berita tentang kasus bunuh diri ya, Sobat Lika. Sangat memprihatinkan sekali ya, Ibu. Semoga kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Jadi salah satu isu yang mengkhawatirkan adalah kasus bunuh diri seperti video tadi, Ibu. Ada beberapa mahasiswa kadang terlihat baik-baik saja, ternyata menyembunyikan perasaan atau putus asa yang mendalam. Apakah ada faktor-faktor yang menyebabkan mahasiswa mengalami gangguan mental sehingga menyebabkan bunuh diri, Ibu? Ya,
Baik. Jadi kalau tadi Bu Ima sudah menjelaskan di awal ya, bahwa ciri-ciri orang yang mengalami permasalahan mental atau masalah kejiwaan, salah satunya adalah produktivitas, emosional, kemudian juga makan dan tidur. Nah, ada satu hal lagi yang tidak semua itu peka gitu ya, yaitu ada keinginan bunuh diri. Jadi sebetulnya ketika seseorang merasa stres, merasa sangat banyak tekanan dan sebagainya, beberapa orang itu copingnya atau cara menyelesaikannya itu muncul keinginan untuk bunuh diri. Nah, kalau sudah ada istilah seperti ini, ada pemikiran tentang bunuh diri, sebetulnya secara penanganan 2 kali 24 jam itu orang ini harus ditemani. Nah, kalau kemudian ditanya apa nih penyebabnya tentang bunuh diri, tentunya satu, beberapa orang bukan ingin mati ya, bukan ingin membunuh dirinya sendiri, tapi dia ingin mengakhiri rasa sakit yang dia rasakan. Dia sudah nggak pengen berlama-lama dengan rasa sakit yang dia rasakan. Sebenarnya semua orang kalau ditanya mau mati nggak, pasti semua orang bilang takut. Tetapi karena tidak semua orang tahan dengan rasa sakit atau tekanan yang dia rasakan, maka dia memilih untuk bunuh diri. Nah, jadi perasaan bahwa tidak ada lagi yang menyayangi, tidak ada lagi yang membantu, rasa sakit mungkin fisik atau psikis yang sangat kuat, kemudian juga tidak ada support system, dan kemudian juga perjalanan atau kondisi spiritualitas yang mungkin imannya sedang naik turun begitu ya. Nah, sehingga terkadang orang kemudian memilih untuk melakukan percobaan. Jadi ada urutannya nih, ada pemikiran bunuh diri dulu gitu ya. Ada pemikiran bunuh diri, ada pemikiran bunuh diri dengan rencana gitu kan. Kemudian setelah itu ada percobaan, dan kemudian percobaan itu juga ada percobaan yang nggak pakai rencana ya. Jadi pokoknya langsung aja, tapi ada percobaan yang direncanakan. Nanti aku pakai Baygon, nanti aku pakai silet, nanti aku pakai apa gitu. Kemudian barulah orang betul-betul dalam kondisi yang terdesak atau dalam kondisi yang sangat tertekan tadi kemudian melakukan bunuh diri betulan. Betul. Nah, jadi sebenarnya ada fasenya dari stressful sampai dengan bunuh diri itu tidak tiba-tiba ya. Biasanya ada perjalanan dulu. Kalau orang di sekitar itu peka, orang ini kok sering ngomong pengen mati. Nah, berarti memang pemikiran tentang bunuh dirinya atau ide tentang bunuh dirinya itu sudah ada. Maka itulah 2 kali 24 jam harus didampingi biar nggak sampai terjadi bunuh diri. Oh, begitu Gitu, ya, ya. Bu. Mungkin tanda-tandanya bisa dikenali oleh orang sekitar dan bisa ditemani ya mungkin agar bisa mengurangi perasaan bunuh diri tersebut. Lalu, Mencegah. iya mencegah ya, Ibu. Apakah ada tanda-tanda khusus sih yang bisa dikenali sebelum mahasiswa tersebut mengalami bunuh diri, Ibu? Oke, baik. Yang pertama adalah kondisi emosionalnya itu tampak seperti menutupi sesuatu, jadi kayak senang terus gitu ya. Sebetulnya orang tidak mungkin tiap hari itu senang. Pasti kalau yang asli itu mungkin di jam tertentu dia senang, tapi di jam tertentu mungkin dia bingung. Sebetulnya itu sebuah kontinum yang umum terjadi, tapi dia tampak selalu menutupi. Jadi gembira terus gitu ya. Sebenarnya itu kita agak curiga nih, ini kenapa orang kok senang terus gini? Harusnya ada nih momen-momen di mana dia merasa tidak nyaman. Atau sebaliknya, sedih terus gitu ya, sensitif terus atau sedih terus. Harusnya ada momen-momen bahagia, tapi dia kok nggak bisa respon ikut bahagia ya. Misalkan ada temennya yang lulus kuliah gitu, harusnya kita momen-momen bahagia, foto-foto dan sebagainya. Dia tetap murung, tetap bahkan menangis misalkan. Berarti ada tanda-tanda kondisi emosional yang tidak stabil. Kemudian yang kedua memang ada tadi ucapan atau perbuatan yang sudah mengarah pada mengakhiri hidup. Jadi sudah terbukti, misalkan dia sudah beli Baygon, kalau ditanya buat apa? Buat mati nanti malam. Nah, jadi kalau sudah ada ciri-ciri yang sudah sangat kental banget, nah itu berarti patut dicurigai dan patut ditemani dan patut dilaporkan pada keluarga terdekat. Nah, kemudian ciri-ciri yang lain seperti ciri-ciri umum yang tadi saya sampaikan ya, ketika orang mengalami permasalahan mental, makan dan minumnya, produktivitasnya, atau misalkan ada pikiran-pikiran mungkin tidak melukai diri, tapi juga melukai orang lain. Nah, beberapa orang yang terjebak dengan perasaannya itu nggak pengen melukai diri, tapi mau melukai orang lain yang dia tidak sukai. Gitu. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Ibu. Ada beberapa mahasiswa, mereka bahkan tidak bisa mengungkapkan perasaan atau tidak bisa meminta bantuan karena mereka sering berpikir seperti ini, nanti kalau aku cerita aku dianggap lemah, aku nggak kuat, itu kan membuat mereka merasa takut untuk bercerita ya Bu ya.
Apa sih yang bisa Mm-mm. dilakukan untuk Mm-mm. mengubah stigma Mm-mm. negatif Mm-mm. tersebut di Mm-mm. lingkungan akademik, Ibu? Oke, baik. Yang pertama, kita pahami ya, kita itu punya daya tampung stres gitu ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi mungkin Bu Ima akan sedikit menyampaikan bahwa tadi ya stres itu ada dua. Sebetulnya kita setiap hari itu stres ya, termasuk hari ini kita juga stres. Nah, cuma stres itu ada dua. Stres positif adalah ketika tekanan yang kita dapat itu membuat kita ingin meningkatkan produktivitas kita. Tapi kalau stres yang negatif adalah ketika tekanan datang, kita sudah tidak mampu melakukan apapun, produktivitas menurun dan sebagainya. Nah, beberapa dari kita menganggap bahwa kita itu sanggup menyelesaikan masalah kita sendiri, sehingga kita tidak melakukan yang namanya seeking help atau mencari bantuan. Nah, ketika kita hanya menganggap diri kita mampu, tetapi nggak punya ilmu untuk menyelesaikan, nah disitulah terjadi dilema. Kita coba kuat-kuatin aja batin kita, bisa, aku bisa, tapi nggak punya ilmunya, nggak tahu manajemen emosi, nggak mau cerita, jadi pokoknya aku kuat, pokoknya aku. Nah, situasi seperti ini akan ada ujungnya. Nah, meledaknya itu dalam kondisi yang berbeda-beda. Ada yang sakit secara fisik, gatal-gatal, sakit mah, dan sebagainya. Ada yang kemudian melakukan tadi, misalkan kayak keinginan bunuh diri dan sebagainya. Ada juga yang produktivitasnya menurun. Jadi, ibaratnya meledaknya kondisi psikologi seseorang itu tidak selalu tampak sebagai sakit, tetapi juga misalkan menjadi orang yang manipulatif misalkan. Menjadi orang yang selalu ingin menunjukkan dirinya, tetapi itu menyakiti pihak lain misalkan. Nah, kalau kemudian kita memahami bahwa ada tanda-tanda seperti itu, ada kemungkinan seperti itu, maka mari kita pahami bahwa validasi emosi atau memahami emosi itu penting. Sebenarnya aku sekarang lagi apa ya? Kalau aku lagi sedih, kalau aku memang butuh bantuan untuk cerita, nah itu lebih bagus. Bahkan sekarang sudah ada istilah ya, it's okay not to be okay gitu kan. Jadi nggak apa-apa mengakui bahwa aku marah kok, aku sebel kok, boleh. Yang kita atur itu bagaimana cara marah yang baik, ya, yang tepat gitu, situasinya tepat. Sedih itu boleh, nangis itu boleh gitu ya. Tersinggung itu boleh, jatuh cinta juga boleh. Tapi kita melakukan, nah manajemennya itulah yang pakai ilmu. Nah, emosinya pakai ilmu, marahnya pakai ilmu supaya kita punya kepribadian atau perilaku yang baik ketika kita bermasyarakat. Baik. Kita langsung ke segmen 3 ya, Ya, Ibu. oke. Sobat Lika, kita akan memasuki segmen 3, yaitu di sini kita akan menjawab pertanyaan dari sobat-sobat Lika ya. Baik Bu, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah kita tampung dari Sobat Lika. Dan nggak hanya pertanyaan aja nih Bu, ada juga keluhannya. Mungkin di sini Ibu bisa memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dari Sobat Lika ya. Oke. Baik, pertanyaan pertama dimulai dari bagaimana cara mengatur waktu supaya tetap bisa belajar di kala banyak tekanan. Oke. Kalau boleh saya pakai istilah itu adalah dicicil itu ya bahasa Jawanya ya, dicicil ya. Jadi manajemen waktu itu kita bagi menjadi 4 kuadran biasanya. Mana yang penting dan harus saat ini gitu ya, mana yang penting dan bisa ditunda gitu ya, mana yang tidak penting juga, dan mana yang bahkan kita tidak perlu perhatikan gitu kan. Nah, jadi tidak penting sekarang tapi penting nanti. Nah, atau yang terakhir adalah kita tidak perlu perhatikan sama sekali. Nah, kalau misalkan kita mendapat tugas hari ini, tentunya manajemen waktu ini mau dikumpulin kapan, memang perlu latihan. Kira-kira kalau ini tugasnya yang dikumpulkan minggu depan dan ada tugas yang dikumpulkan 3 minggu lagi, maka tentunya yang dikerjakan pasti yang mendekati waktunya. Nah, sehingga manajemen waktu ketika kita bagi menjadi 4 kuadran tadi, coba dibiasakan. Ini penting dan harus sekarang. Ini penting tapi nanti gitu ya. Ini tidak penting sekarang tapi penting nanti. Dan ini tidak penting sama sekali. Coba kita buat list kerjaan kita hari ini tuh mana yang harus sekarang dan penting, dan yang semua tadi. Kalau kita sudah terbiasa, oh ternyata check out itu nggak penting kok sekarang gitu ya. Daripada kita scroll dan sebagainya, ternyata ada yang lebih penting yaitu resume jurnal misalkan. Nah, kayak begitu harus dibiasakan. Itu salah satu metode untuk mengatur waktu supaya tetap bisa mengerjakan dengan nyaman, dan kita nggak kayak orang diburu, nggak kayak orang kebingungan. Karena nanti kalau sudah situasi kebingungan, kita kenal istilah namanya frustasi.
Kalau sudah frustasi biasanya ya kita berpikirnya jadi nggak bisa tenang gitu Iya. kan. Tidak bisa Mm-mm. jernih. Betul. Iya, Sobat Lika, mungkin kalian bisa memanajemen waktu kalian ya. Jadi kalian bisa menulis list mungkin. Kalian bisa menulis list mana yang penting dan mana yang tidak penting, mana yang dikerjakan cepat-cepat, mana yang tidak. Ini Ibu pertanyaan keduanya, bagaimana cara mengatasi overthinking karena takut nilainya jelek? Wah, Ya. ini banyak terjadi di kalangan mahasiswa ya, Iya. teman-teman. Ya, kalangan mahasiswa aja, semua orang yang membutuhkan penilaian dari orang lain. Kita kenali istilah dulu overthinking ya. Jadi overthinking itu ada dua. Overthinking itu yang pertama adalah ruminasi. Ruminasi itu adalah situasinya sudah berjalan di waktu-waktu sebelumnya, tapi kita nggak bisa move on, kita tetap pikirin aja. Jadi misalkan nih dulu kita pernah punya nilai yang jelek gitu ya, kita tuh masih terngiang gitu loh, aduh aku dulu pernah punya nilai jelek, jangan-jangan ini nanti jelek lagi gitu ya. Nah, jadi itu namanya ruminasi. Yang kedua adalah mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Nah, jadi ada dua itu. Kalau teman-teman punya perasaan seperti itu, ini sudah overthinking ya. Cuma overthinkingnya tuh pada level berapa. Nah, kalau kemudian kita mengatasi overthinking, kita lihat dulu. Takut karena nilai jelek, secara rasional itu kita pilih dulu. Apakah memang tidak belajar, gitu ya? Ataukah sudah belajar tapi kurang banyak gitu ya, atau memang tidak sama sekali tidak belajar. Nah, kalau memang sama sekali tidak belajar dan takut nilai jelek, itu bukan overthinking, itu kenyataan mungkin ya. Iya, situasi kenyataan ya. situasi yang mungkin akan terjadi karena memang nggak belajar. Iya. Jadi kayak ada relevansinya, nggak belajar kok nilainya jelek, ini kayaknya saudaraan deh. Nah, Iya. berarti kan itu bukan overthinking, itu situasi yang mungkin kita temui. Tapi kalau kita sudah belajar, sudah mengatur waktu, dan kemudian takut nilai jelek, mari kita pilah lagi. Apakah perasaan ini dikarenakan ada trauma di masa lalu, atau banyak masukan dari teman-teman yang toxic statement dan sebagainya yang membuat kita merasa gak nyaman. Kita pilah dulu. Nah, kita kemudian berlatih, kalau kita sudah belajar, selebihnya serahkan sama Tuhan. Nah, supaya selesai overthinkingnya. Iya. Ya. Mungkin kita bisa berdoa ya Sobat Lika Ya, buat betul, semoga sering-sering nilai berdoa. saya bagus Nah. gitu, dan jangan lupa usahanya. Betul, belajar ya. Iya, kalau overthinking saja tapi tidak disertai belajar ya. Nanti jadi kenyataan. Iya, benar sekali Bu. Betul. Lalu kita akan lanjut ke keluhan dari Sobat-Sobat Lika ya. Yang pertama ini ada, saya tidak tahu ini ada keluh kesahnya. Saya tidak tahu harus mulai dari mana untuk mencari bantuan ketika merasa sangat stres atau depresi. Iya, ini untuk mahasiswa ya? Iya, Oke. untuk mahasiswa. Mahasiswa, baik. Kalau untuk mahasiswa, setiap mahasiswa punya dosen wali. Ya, tentunya pintu pertama kalau ada yang tidak nyaman adalah sampaikan pada dosen walinya. Nah, atau kan mahasiswa juga punya kaprodi atau sekprodi. Kalau misalkan berkaitan dengan masalah kejiwaan kita gitu ya, saya rasa pintu pertama yang harus tahu adalah dosen wali, kemudian kaprodi atau sekprodi. Namun jikalau memang kita merasa mungkin belum cukup mampu untuk bercerita, teman-teman boleh langsung menghubungi profesional ahli. Ada yang secara online, misalkan ke psikolog atau ke konselor, atau kalau memang kita nggak ke profesional dulu, punya sahabat yang kira-kira kita sudah pastikan dia akan menjaga, nah kita bisa cerita pada sahabat. Atau kita punya keluarga yang memang dekat dengan kita, orang tua dan sebagainya. Poinnya adalah kita harus bercerita tentang apa yang kita rasakan, karena boleh jadi kita sedang tidak mampu atau tidak cukup mampu untuk menyelesaikan masalah sendiri, sehingga kita butuh bantuan orang lain. Oke, begitu. Lanjut, ini ada keluhan kedua Ibu. Saya merasa teman-teman di kampus ini terlalu ambisius dan pada pinter-pinter. Karena itu membuat saya tertekan. Saya jadi merasa sendirian. Gimana? Oke, gimana ya menangani ini ya? Nah, kuncinya adalah teman-teman perlu tahu ya, kecerdasan itu tidak selalu kecerdasan akademik. Ya, jadi kalau misalkan kita sedang bertemu dengan teman-teman yang IPK-nya tinggi-tinggi gitu ya, boleh jadi mereka cerdas akademik, tetapi karena setiap manusia diciptakan tidak ada yang bodoh, berarti pasti pintar. Mari kita gali. Sebetulnya aku punya bakat apa ya? Boleh jadi aku tuh kuliah IP-ku ya lulus lah gitu ya. Ternyata aku punya bakat masak. Mari kita tinggikan kompetensi di bidang masak. Nah, sehingga kalau mungkin lihat teman-teman IPK-nya bagus, aku harus tahu diriku ini punya kelebihan apa. Oh, ternyata aku olahraga.
mari gitu ya, kita punya 9 kecerdasan majemuk. Jadi silahkan kita cek gitu ya. Kalau kita merasa seperti kayak teman-teman kok IPK-nya bagus dan sebagainya, kita nggak perlu pikirin teman-teman, pikirin diri kita sendiri, cari gali apa yang jadi kelebihan kita, apa yang jadi bakat kita, lalu kembangkan itu perlahan. Nikmatilah prosesnya gitu kan, tidak perlu membandingkan dengan orang lain, tapi bandingkanlah perjalanan kita dari dulu hingga sekarang dan nanti juga di masa depan nanti. Nah, itu akan lebih menenangkan. Begitu ya Ibu. Jadi setiap anak, setiap orang itu mempunyai kelebihan sendiri-sendiri, Betul. teman-teman. Jadi jangan berputus asa. Kalau kalian overthinking nih, misalnya teman kalian lebih pintar, apa kalian bisa lebih belajar buat lebih dari itu bisa ya teman-teman. Oke, teman-teman, nggak kerasa nih kita udah ditemani Ibu dalam acara kali ini. Terima kasih banyak ya Iya. Ibu sudah meluangkan waktunya. Terima kasih juga atas wawasan dan Sama-sama. penjelasan yang sangat bermanfaat tadi. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa menjadi pencerahan bagi mahasiswa-mahasiswa di luar sana dan para sobat Lika tentunya. Bagi dosen dan bagi pihak universitas dalam menciptakan lingkungan yang lebih peduli lagi terhadap kesehatan mental mahasiswa. Nah, Sobat Lika, jadi kesehatan mental adalah bagian dari kesejahteraan kita yang harus kita jaga ya. Jika Anda merasa tertekan, jangan ragu untuk berbicara atau bercerita kepada sahabat, teman, pacar, bisa juga ya Ibu ya, maupun keluarga. Atau kita bisa mencari dukungan nih, dan ingat bahwa Anda tidak sendirian dalam perjalanan ini. Ingat bahwa diri kalian itu sangat berharga teman-teman. Apa yang telah kita bahas hari ini bisa memberikan pencerahan dan dorongan untuk lebih peduli terhadap diri sendiri dan teman-teman sekitar kita. Jangan biarkan tekanan yang memicu masalah kesehatan mental menghalangi kita untuk menjaga keseimbangan hidup. Demikian pembahasan kita kali ini. Saya Anissa Nurhana, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Lika-liku Akademik, sehat jiwa mahasiswa. Bismillahirrahmanirrahim. Kamera, rolling, action. Lika-liku Akademik, sehat jiwa mahasiswa. Jangan merasa sendirian, jangan merasa hidup kalian tidak berharga, karena kalian itu sangat istimewa.